Imad namanya ya, dari Banten, Imad. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya, karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu, minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah. Orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya. Ya, etika. Tidak punya etika namanya tuh katanya. Ini Habib Said Agil Hussein Al-Munawwar ya, termasuk Habib sepuh gitu ya. Ini juga jadi penguat keyakinan gue ya. Selama ini belum pudar, belum balik lagi gitu jadi muhibbin, belum. Ya dengan video ini gue jadi mikir bahwa memang mereka ini satu sama lain ya saling menjaga, solid gitu. Cuman mungkin di media sosial aja seakan-akan satu Habib dengan Habib yang lain ini nggak pro gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi buktinya begitu polemik nasab kita jadi tahu ada Habib yang seakan-akan kontra terhadap pemerintah, ya kan? Yang ini pro terhadap pemerintah, nggak taunya di balik layar sama. Ya. Mana coba Habib? Ada nggak Habib yang mempelopori jadi apa penengah lah di polemik nasab ini? Minta Rabithah Alawiyah ngadain bahsul masail gitu dengan Kiai Imad. Malah dulu di UIN Wali Songo itu kan digagalin, ada intervensi dari aparat yang di framing Kiai Imad kabur. Padahal di debat pertamanya di Banten, Pak Rohim atau yang dikenal Habib Taufik itu kan nggak juga hadir. Ya itulah, berhubung mereka punya kendali di media sosial, ya Imad kan bukan siapa-siapa, nggak pernah kita kenal, dia jadi nggak punya kekuatan basis media sosialnya, nggak ada. Akhirnya banyakkan orang itu kemakan framing si Rizik kan begitu. Wajar karena mereka kuat di media sosial awal-awalnya gitu. Di sini Pak Habib Said Agil Hussein Al-Munawwar ini juga pertama bilang Imad itu tiang, sekarang tiangnya runtuh. Ya karena tidak didasari dengan keilmuan. Tidak didasari dengan keilmuan katanya. Kiai Imad itu tidak berdasarkan ilmu, ya menggugat nasab. Seberilmu apa sih Habib-Habib itu? Ada nggak sih yang punya karya tulis seperti Kiai Imad? Kiai Imad itu banyak loh kitab-kitabnya, karang-karangannya, bahkan sampai sekarang aja belum berhenti. Dan info terakhir sekarang ini lagi menyebarkan kitab terbarunya ya, versi bahasa Arabnya tentang batalnya nasab Ba'lawi, dikirim kepada kiai-kiai terkenal lah di Indonesia. Ba'lawi ada nggak sih karya-karyanya gitu? Kan emang dari dulu juga kalau di Indonesia sih kiai-kiai pribumi itu, kiai-kiai Nusantara emang dikenal go internasional gitu, dari dulu. Justru Ba'lawi kata Buya SAS Said Aqil Siraj emang nggak pernah punya otoritas di dalam keilmuan Islam gitu. Nggak ada dari dulu loh. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut surga gitu. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari
Habib, nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haromen, Bakilani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Manhuri, Syed Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebutin ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Bisa-bisanya ya beliau itu bilang Kiai Imad itu tidak didasari dengan keilmuan. Coba kalau beliau berani, kalau merasa punya ilmu, coba diskusi sama Kiai Imad, pengen tahu. Ya kalau berani dan kalau punya ilmu. Terus bilang framing lagi, bahkan ini jatuhnya fitnah ini loh. Tega gitu, tega dia fitnah Kiai Imad bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad meneliti nasab Ba'lawi ini berdasarkan sakit hati. Kiai Imad itu kecewa, Kiai Imad itu sakit hati karena minta isbat nasab ke Robito Alawiyah nggak dikasih. Fitnah ini loh, kejam loh, parah loh. Fitnah itu asyaddu minal qatl, kan begitu. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Jadi yang dikedepankan oleh Kiai Imad itu meneliti nasab ini karena sakit hatinya, karena emosi gitu kan, nggak dapat isbat nasab. Padahal Robito Alawiyah kan udah kebongkar. Ternyata Robito Alawiyah itu berdiri juga dulunya bukan jadi lembaga nasab kayak sekarang. Ya Robito Alawiyah itu cuma jadi apa namanya perkumpulan Arab Hadromi dulu. Iya kan begitu. Coba lihat di apa namanya websitenya, website resminya Robito Alawiyah. Bukan jadi nakobah, bukan jadi lembaga nasab. Ya logikanya aja. Dia kan katanya keturunan Arab Yaman gitu, turunan Nabi dari jalur Yaman. Ada nggak di sono? Kan kagak. Seharusnya dia kalau Yaman bukannya di Yaman, bukan di Indonesia dong. Di Indonesia seharusnya ada jalur Wali Songo. Masa jadi buka di Indonesia? Dari situ juga kan udah janggal. Gitu. Dulu yang berperan sama kayak Kiai Imad sekarang itu ya dulu Al-Irsyad, yang minta ada kesetaraan. Maksudnya ya nilai-nilai Islam itu harus diterapkan. Jadi Islam itu nggak mandang apapun kecuali takwa. Dulu kan pernah ribut juga lewat fatwanya Syekh Ahmad Surkati. Jadi mereka emang dari dulu udah ketahuan pongah congkak gitu, merasa kasta paling tinggi, ras paling yang layak dimuliakan di Nusantara ini. Jadi Syekh Ahmad Surkati itu nggak mau kayak gitu. Kita itu sama kecuali takwa, itu pun di hadapan Allah, di mata Allah, kan begitu. Dia kagak. Sampai sekarang. Nah sekarang ada Kiai Imad terbaru, dibilang nggak berdasarkan dengan ilmu. Yang ketiga statementnya ditutup dengan apa tadi? Ini nggak punya etika. Nggak punya etika katanya. Gue cek, gue cari, gue apa namanya tracking ya. Ini siapa sih nih? Habib Said Akil Husain Al-Munawwar ini. Nggak taunya dia ini pernah jadi Menteri Agama, teman-teman. Nggak taunya dia apa korupsi. Ngomongin etika, Kiai Imad dibilang nggak punya etika. Dia jadi Menteri Agama korupsi. Ini buat pemuja Habib yang katanya yang selalu kuar-kuar ya, Habib itu nggak pernah korupsi. Nih Said Akil Al-Munawwar divonis 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada mantan Menteri Agama Said Akil Husain Al-Munawwar dalam kasus dugaan korupsi dana abadi umat. Wow. Ternyata cucu Nabi bisa korupsi. Aduh. Ngomongin etika, mana yang lebih nggak bermoral, nggak beretika? Orang korupsi apa orang yang lagi mencerdaskan umat? Kiai Imad udah nyandang status jadi cucu Nabi, jabat jadi Menteri Agama. Menteri Agama korupsi. Ingat, korupsi kan dosa besar loh di Islam.
ngomongin etika ke kiai yang lagi mencerdaskan umat, membongkar kepalsuan. Jadi mereka ini kalau kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ketaatan, mereka kagak. Jadi wa ta'awanu 'anil fahsya'i wal munkar. Kayak gitu kan, saling menutupi mereka. Ketahuan kan, Allah sih mboten sare. Apalagi sekarang zamannya zaman canggih, jejak digital bisa dicari. Gue cuman bisa ketawa ada orang yang memframing orang macem-macem, nuduh, fitnah tanpa dasar. Kemudian dia bicara soal etika, ternyata dia lebih nggak beretika karena pernah menyelewengkan amanat dengan melakukan korupsi. Ya kayak gitu. Ini semakin meyakinkan gue, dan keyakinan gue nggak goyah jadinya ketika melihat fakta-fakta seperti ini. Semakin yakin bahwa apa yang gue yakinin, Kiai Imad ini luar biasa, patut layak untuk kita jaga, kita kawal. Dari narasi-narasi busuk, fitnah, tuduhan, framing mereka. Ya itu ya teman-teman, salam waras ya, waras. Kita jadi orang Indonesia yang waras, orang Islam yang waras, jadi nggak gampang dibodohin, dan insya Allah nggak akan jadi budak di negeri sendiri. Pasti ini jadi pukulan telak ya buat muhibbin. Ternyata junjungan mereka itu yang diyakini sebagai cucu Nabi korupsi. Khutbah sofa wada makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad SAW itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai.